Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, dingin-dingin. Tadi pagi dingin sekali. Ini sih tidak terlalu karena ada matahari ya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kasih sayangmu Tuhan. Kami diizinkan untuk hadir tempat ini untuk beribadah kembali Tuhan. Mari Tuhan hadir, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Engkau Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datang dalam kehidupan kami dan kehendak-Mu yang terjadi buat kami semua Tuhan. Sehingga yang terbaik saja dalam kehidupan kami itu boleh terjadi. Amin. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari kita undang Tuhan kembali. Kerajaan-Mu datang. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kehendak-Mu jadilah Bapa. di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, Saya undang semuanya bagian berdiri. kehendak-Mu jadilah di bumi seperti surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan.
jadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu Bapa yang terbaik. Selamat datang Tuhan. Kami percaya Bapa kuasa-Mu mengalir atas kami pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus boleh memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, oh hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan, saatnya kami memuji muliakan nama-Mu. Siapkan hati kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Siap memuji Tuhan semuanya? Hidup kita penuh dengan peperangan. Kita berperang melawan penghulu di udara, bahkan kita kadang berperang melawan diri sendiri. Amin. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita pasti menang. Ku dengar suara perang. Haleluya. Mari kita percaya Tuhan berperang bersama kita, bahkan balikan kita. Ku dengar suara perang, dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kebenaran. Sebab Tuhan ada di pihak kita, kuasa-Nya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita, jalan yang akan meriah.
semangat dan penuh keyakinan bahwa Tuhan berperang dengan kita. Amin. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Oh, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Selalu ada di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita. Maju kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita apa? Gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Jika Tuhan berperang dengan kita, kita pasti menang, saudara. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju kemenangan bagi kita. Jalan akan mendengar, jalan akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Tuhan kita, Dialah singa dari Yehuda. Dia berperang ganti kita, kita pasti menang. Dialah singa dari Yehuda. Yesus bakal terbelenggu, bebaskan kita. Ya, gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapan umatnya. Sekali lagi, dialah singa dari Yehuda. Yesus batang dan belenggu, bebaskan kita. Ya, gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapanku. Sekali lagi, dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Yesus batangkan belenggu, bebaskan kita. Ya, gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapanku. Oh, dia pengharapanku. Dia pengharapan. Oh, dia pengharapan umatnya.
berikan kemuliaan buat Allah kita yang gagah perkasa. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon Tante Sembiring untuk pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Saat ini kami sudah menerima kesehatan yang luar biasa yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami, berkatilah mata pencarian umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari kita pujikan dari depan. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Haleluya. tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, peduli hati kami yang rindu menyembah-Mu.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, sukacitaku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dan sukacita kami di pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali melihat Bapak Ibu mukanya penuh dengan sukacita semuanya. Ya, walaupun akhir bulan tapi semuanya penuh dengan sukacita. Haleluya. Katakan di kanan kiri, Tuhan mengasihi-Mu. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mau lihat firman Tuhan tentang mental health, tapi lebih ke yang rohani Saudara ya. Saya kasih judul pagi hari ini adalah Sehatkah Anda? Gimana pagi hari ini, semua sehat? Sehat semuanya. Nggak mungkin ya, kalau sakit nggak mungkin ke gereja, paling di rumah. Tapi karena saudara-saudara sehat, jadi datang ke gereja. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang biasanya kadang, enggak selalu. Kadang ada sehat di luarnya, tapi di dalamnya enggak sehat. Ada, tapi enggak semua. Kadang ada orang kelihatan penuh dengan senyuman, penuh dengan sukacita, tapi dalamnya banyak persoalan yang terlalu berat mungkin, saudara ya. Jadi banyak sekali model orang, puji Tuhan. Tapi walaupun kita punya banyak masalah, tetapi kita punya Tuhan yang hebat, amin saudara. Puji Tuhan. Orang bilang masalah itu letaknya itu dari pikiran orang itu saudara. Letaknya dari pikiran sehingga orang bisa kena penyakit ini, penyakit itu saudara ya. Jadi letak dari pikiran, dari otak. Saya coba lihat otak itu sebenarnya semua orang punya otaknya sama dalam suku, berbagai suku pun tetap sama. Saya coba lihat di Google 1,36. 36 beratnya 1,36 saudara ya. Beratnya otak orang. Dan juga dikatakan bahwa otak itu bersifat plastis. Jadi bisa repair dan recover. Jadi bisa diperbaiki dan juga bisa dipulihkan. Jadi saya coba lihat yang lain saudara. Orang yang tinggal dari kekurangan kasih sayang dengan orang yang penuh dengan kasih sayang, otaknya berbeda. Katanya. Saya bukan peneliti tapi saya cuma baca saudara ya. Itu bisa beda otak itu. Terus tapi bisa dipulihkan. Otaknya bisa normal kembali. Jadi bisa lebih sehat. Bisa ada pemulihan lah seperti itu. Otak sedemikian rupa Tuhan membentuk otak manusia, saudara ya. Luar biasa Tuhan. Segala sesuatu kan berhubungan, kita punya fisik, apa semua berhubungan dengan otak. Kalau saudara berpikirnya sehat, baik, positif, insya Allah pasti akan baik semuanya. Ya, biar agak sedikit Tuhan saudara ya. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, satu ayat, biar kalau ngomong-ngomong tanpa firman Tuhan kayaknya kurang rohani. Jadi kita lihat dulu ayat dulu saudara, biar mendasari. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Amsal 17:22 ini pasti jarang dibaca mungkin, atau belum pernah dengar mungkin. Amsal 17 ayat 22 bisa ditampilkan. Amsal 17 ayat 22. Ya, sudah di depan. Kita baca dalam hitungan ketiga.
2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Siapa sih orang gak punya masalah? Dalam hidup ini semua orang, mau Kristen kah, mau agama lain kah, semua yang masih bernafas di dunia ini masih pasti punya masalah, betul? Ya, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa orang yang hatinya gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi saudara kalau punya obat, nggak usah ke apotek, saudara. Punya obat yang manjur, tertawa saja, gembira saja. Tapi jangan tertawa sendiri, saudara. Dikira orang, ya mungkin seperti itu. Bukan saya ngomong ya. Ya bisa seperti itu. Puji Tuhan. Jadi kita akan bahas ini tentang mental health, tapi lebih ke yang rohani, saudara. Jadi orang yang sehat secara mental sebenarnya, saya tulis beberapa poin di sini, saudara. Sampai 3 lembar saya punya, saudara. Ya materinya. Kalau orang yang sehat secara mental adalah orang itu selalu puas, rasa puas. Dia punya semangat untuk hidup juga, dia punya semangat untuk hidup. Orang yang sehat secara mental, dia punya kemampuan untuk tertawa, punya kemampuan tertawa. Ada juga orang yang sehat secara mental, dia bisa mampu mengatasi stres, saudara, mengatasi stres. Kalau orang stres, kalau dia bisa mengatasi stres, depresi, itu orang yang sehat mental, saudara. Orang yang seimbang, kerja dengan istirahat seimbang. Kan ada guyunan sekarang, kerja terus, gak bahaya tak? Ada kan lagi yang lagi booming sekarang, ya, kerja terus gak bahaya tak? Jadi harus seimbang, kerja, istirahat juga, healing juga mungkin perlu ada, saudara, ya, healing. Ya, biar agak refresh, jadi agak bisa biar lebih fresh pikirannya. Ya, juga percaya diri, orang juga yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi saudara di mana saudara bisa menyesuaikan di tempat itu, saudara. Dimanapun saudara bisa menyesuaikan. Itu orang yang sehat secara mental. Saya tulis beberapa data, dikatakan tahun 2018 itu saya biar nggak salah. 1 dari 5 penduduk itu mengalami gangguan mental. 1 dari 5, 2018. 2016 dikatakan, 2016 ini 2016 loh, 6 tahun, 7 tahun lalu. Dikatakan angka bunuh diri itu per tahun bisa per hari itu 5 orang. Per hari 5 orang, itu katanya seperti itu. Bayangkan kalau 2023, kita sudah melewati corona juga kan. Orang yang berbagai macam lika-liku hidup dengan kesusahan apa segala macam, pasti makin banyak yang stres. Tingkat perceraian paling tinggi kalau nggak salah juga di Jawa Timur kalau nggak salah. Tingkat perceraian paling tinggi. Itu juga mengakibatkan stres juga. Saudara sekalian, saya percaya di sini tidak ada yang punya semua mental health, sehat semua mentalnya ya. Sehat? Amin? Amin, kok kurang yakin saudara. Semuanya pasti sehat semuanya, saudara ya. Puji Tuhan. Anak Tuhan harus sehat mentalnya, saudara ya. Ya, kalau sudah jalan-jalan sendiri sudah nggak sehat, saudara ya. Tahu sendiri sudah nggak sehat. Puji Tuhan. Kita akan lihat ada 3 poin, 3 hal berbicara kesehatan mental. Ahli mengatakan bahwa ada yang pertama kesehatan mental, yang kedua physical health, kesehatan fisik, saudara. Yang ketiga adalah spiritual health. Jadi kesehatan rohani, mental, fisik, dan rohani. Ada yang bilang 4 juga, hubungan sosial. Jadi orang kalau nggak punya hubungan sosial dengan bagus dengan orang lain, itu orang itu sakit, saudara. Saudara kalau rohani saudara kurang bagus, itu sakit, saudara. Saudara sedang dalam keadaan sakit sebenarnya. Kalau saudara lagi sakit tubuh, demam pilek, itu sakit, saudara. Dan mental Anda lagi depresi mungkin, itu sakit juga, saudara. Saudara ada di mana? Enggak ada di mana-mana? Di 4 itu ada? Enggak ada? Enggak ada ya, semuanya aman-aman semuanya. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya akan lari lebih ke rohani. Saya enggak mengalihkan ke berbicara tentang mental, fisik segala macam, tapi saya menyatukan menjadi satu, saudara. Jadi kalau fisik semuanya berkaitan, fisik, mental, rohani itu berhubungan, saudara ya. Orang bisa sakit karena pola pikir-pikir terus gaya hidup yang kurang sehat juga, itu mengakibatkan sakit juga. Jadi hampir mirip-mirip secara fisik, secara rohani, secara mental itu agak berhubungan semuanya, saudara. Puji Tuhan. Ada beberapa poin yang kita akan bisa lihat pada pagi hari ini tentang kesehatan rohani, saudara. Ya.
dan kesehatan fisik juga. Jadi saya gabungkan. Yang pertama adalah supaya kita bisa sehat, saudara. Baik secara fisik maupun kita sehat secara rohani, saudara ya. Yang pertama simpelnya adalah berolahraga, betul? Saudara kalau berolahraga, ya ada orang berolahraga juga. Saya pernah tahu orang main bulu tangkis, orang pendeta tiba-tiba meninggal di tempat bulu tangkis itu, saudara. Jadi bulu tangkis meninggal mendadak, saudara. Bayangkan dia olahraga loh, saudara, meninggal. Mungkin karena terlalu dipaksa untuk berolahraga. Sedangkan kondisi tubuh mungkin nggak fit, saudara. Tapi berolahraga minimal mungkin membantu kita untuk bisa lebih sehat, betul? Coba saudara makan tiap hari, makan tidur, kira-kira bengkak mungkin ya, jadi bengkak kayak gajah mungkin ya, bisa juga. Kalau makan tidur terus, nggak ada kegiatan lain ya saudara. Tapi harus berolahraga, olahraga itu kan bikin sehat saudara. Kita gerak lari kah atau apa, itu bisa memberikan sehat. Kita lihat ayat dulu Alkitab. 2 Timotius 2 ayat 5, ini secara rohani, tadi secara fisik. Secara rohani, olahragawan dapat memperoleh mahkota juara bertanding menurut peraturan-peraturan. Saudara sekalian, dalam kerohanian supaya kita sehat, kita perlu juga berolahraga, saudara. Olahraga dalam konteks rohani ya. Bahwa orang kalau sebagai olahragawan, supaya dia bisa mendapatkan mahkota sebagai juara. Saudara ikut Tuhan, tahu nggak saudara? Tujuan hidup saudara ikut Tuhan. Ada yang tahu? Tahu semua paling ya, paling masuk surga ya. Mana lagi saudara ya? Atau ada yang masih nggak yakin masuk surga? Ada? Yakin? Yakin? Bapak Ibu, teman-teman? Oh nggak yakin yang lain. Yakin masuk surga? Yakin. Ya, yakin pasti ya masuk surga ya, karena sudah percaya Yesus. Tetapi untuk sampai mendapatkan mahkota juara, harus berolahraga. Dikatakan jadi berolahraga menurut peraturan-peraturan. Kalau ikut Tuhan, banyak peraturan. Kita mungkin dulu sebelum jadi anak Tuhan, atau sudah jadi anak Tuhan, tapi belum aktif. Hidupnya sak penake dewe, saudara. Sak karap-karap dewe, mungkin dulu, saudara. Mungkin kita hidup hidup saya mau ini ya saya lakukan. Siapa yang ngurus? Tapi setelah saudara jadi anak Tuhan, datang ke gereja, melayani, beribadah, kenal Tuhan, harus mengikuti aturan. Orang itu, manusia itu kebanyakan pengen bebas, saudara. Gak mau diatur, cenderung manusia itu tidak mau diatur, saudara. Coba diomongin di orang, kamu tidak boleh begini, harus begini. Kamu siapa? Kita bisa katakan seperti itu. Karena cenderung manusia itu tak mau diatur, saudara. Tetapi setelah saudara ikut Tuhan, ke gereja, harus saudara mengikuti aturan. Supaya mendapatkan mahkota. Supaya apa kita mengikuti aturan main? Supaya saudara itu bisa sehat secara rohani. Amin. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mainnya Tuhan, saya katakan Anda sakit, kita sakit. Kita sakit secara rohani. Kita hidup seenak-enaknya. Ya, enggak ke gereja ya, kalau mau senang ke gereja, datang gereja. Kalau mau begini, kalau mau begitu. Jadi enggak peduli tentang Tuhan. Itu enggak mengikuti aturan. Sekarang firman Tuhan katakan kita harus mengikuti aturan main. Ada Tuhan yang melihat. Saudara percaya Tuhan melihat saudara? Percaya? Tuhan tidak kelihatan loh, tapi bisa dia lihat. Percaya? Percaya dan enggak om, kan enggak ada yang enggak kelihatan. Percaya? Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia tahu saudara. Maka dia bilang harus bertanding menurut aturan-aturan. Kalau seorang atlet, dia bertanding, dia melanggar, itu bisa didiskualifikasi. Saudara. Kita anak Tuhan, saya juga percaya bisa didiskualifikasi saudara. Saudara selamat, tapi ketika saudara tidak menggunakan keselamatan dengan baik dan benar, saudara bisa didiskualifikasi saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan harus bertanding, mengikuti aturan main. Saudara.
mengikuti aturan main. Lebih enak ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan? Bingung kan? Ikut Tuhan banyak aturan. Nggak ikut Tuhan bisa bebas. Tapi hidupnya nggak jelas. Kira-kira pilih mana saudara? Bebas ikut Tuhan? Nggak? Bingung ya saudara ya? Ikut Tuhan pasti banyak aturan main saudara. Saudara nggak boleh berdosa, nggak boleh ngomong bohong, nggak boleh minum keras, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begini saudara. Harus ke gereja tiap minggu, harus ikuti aturan di gereja, bayar per bulan mungkin, apalah segala macam. Banyak aturan saudara. Harus punya istri cuma satu, nggak boleh dua. Suami cuma satu juga. Pacaran nggak boleh bebas juga. Banyak aturan main kan. Terus hidupnya nggak boleh, macam-macam lah. Banyak aturan yang nggak boleh dilanggar. Itulah jadi anak Tuhan. Tapi itu harus supaya Anda sehat secara rohani, saudara. Kalau mau melanggar itu Anda sakit, saudara. Bukan pesakitan, sakit, saudara ya. Ayat yang berikut, lari mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketahanan, dan kelembutan. Yang kita kejar kesalehan, iman, berolahraga, supaya kita sehat, kita mengejar kebenaran, iman, kasih, ketahanan, kelembutan. Dan itu sulit, saudara. Firman Tuhan mengajar harus mengasihi. Gampang diucapkan, susah dilakoni, saudara. Mengasihi, memang bisa, saudara. Apalagi udah diputusin, atau udah dikecewain sekali berkali-kali mungkin. Untuk mau baik lagi susah, mengasihi dia. Tapi itu kata firman Tuhan. Mesti beriman, mesti jadi saleh, saudara. Hidup saleh, mencerminkan anak Tuhan. Dan itu semua enggak gampang. Betul? Orang bilang ikut Tuhan itu gampang, banyak berkatnya. Coba dulu, saudara. Kalau Anda Kristen-Kristenan KTP ya itu oke lah. Tapi kalau Kristen beneran, enggak seperti itu, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, kayak tegang semuanya. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah makanan sehat. Ya. Secara fisik, untuk kesehatan fisik, physical health, saudara. Kalau saudara mau sehat, makan yang benar. Bukan makan yang benar. Makan yang benar pagi, siang, malam. Makan yang sehat, jangan daging-daging terus. Tapi kalau saya bilang tadi, kalau orang Manado, saya orang Manado, orang Batak, orang NTT mungkin susah kalau nggak ada babi, saudara ya. Minimal ada lah, kalau ada babi, ini dia bilang barang berharga, saudara ya. Ya, tapi kalau sering-sering juga nggak bagus. Saudara. Kalau makan makanan yang sehat, orang juga perlu minum air putih, minum yang sehat. Orang perlu sayur juga buat nutrisi, saudara. Saudara cuma makan daging terus nggak bagus juga. Makan sayur terus, kayaknya kurang bagus juga ya kalau sayur. Harus ada daging juga sebenarnya. Tapi kalau cuma sayur ya bisa juga sih, sehat juga. Tapi itu secara fisik. Kalau mau sehat, makan yang sehat, makan yang baik, saudara. Itu secara fisik. Secara rohani, saudara, ya saya tulis itu konsumsi makanan dapat mempengaruhi suasana hati, saudara. Konsumsi makanan dapat mempengaruhi suasana hati termasuk soal depresi dan kecemasan. Daniel 1 ayat yang ke-15. Kita mesti lihat ayat Alkitab biar kelihatan rohani, saudara. Jadi kalau ngomong terus, ini mana ayat Alkitabnya om? Dasarnya nggak ada, kita lihat ayat Alkitab. Daniel dikatakan dia makan sayur, saudara. Daniel makan sayur-sayuran. Setelah lihat 10 hari, perawakan lebih baik, kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda. Ya, yang tadi, bukan kelewatan mungkin dia. Yang dia itu mengkonsumsi sayur-sayuran. Dia tidak mengkonsumsi daging, saudara. Dia tidak mengkonsumsi daging, dia makan sayur tapi lebih sehat. Alkitab menjelaskan kalau makan sayur juga sehat, saudara. Yang berikut, Ibrani 5:14 dikatakan makanan yang keras untuk orang dewasa adalah untuk orang dewasa, mempunyai panca indera yang terlatih, membedakan yang baik dan jahat. Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan tidak harus selalu makanan ringan selalu. Tidak harus selalu keras juga. Tetapi dikatakan makanan keras secara rohani akan membentuk kita menjadi dewasa. Amin. Jadi jangan terlalu anti dengan, pendeta khotbahnya terlalu keras. Gak enak pendetanya. Ngomong pendeta.
Nunjuk aku. Terlalu keras. Kadang perlu juga. Ada orang semakin, maaf bicara ya, semakin orang semakin banyak usia, semakin idealisnya makin kuat. Saudara. Orang yang masih muda masih bisa diputar. Saudara. Tapi orang makin tua, makin banyak usia, makin idealis, susah untuk diputar. Kadang sudah A, ya udah A. Dan bisa berubah lagi, saudara. Makanya makanan yang keras untuk mendewasakan kita. Saudara. Tadi saya ngomong-ngomong, kenapa bedanya makanan ringan sama makanan keras? Makanan keras itu kan dia masuk untuk mendapatkan nutrisi yang bagus. Kalau makanan ringan kayak bubur gitu kan langsung masuk. Tapi kalau makanan keras mungkin ada prosesnya berat terus untuk mencari nutrisinya. Saudara sekalian, kita juga, saya mau katakan bahwa tidak selalu kita harus firman Tuhan yang ringan. Kita perlu yang keras juga, kadang perlu saudara. Untuk mendewasakan kita. Saya katakan supaya kita tidak menjadi Kristen yang kanak-kanakan saudara. Kristen yang asal-asalan saudara. Saya bilang begini saudara. Saya kadang cemburu dengan sepupu kita. Cemburunya begini, mereka itu dari kecil dididik untuk belajar itu ya saudara. Ya belajar. Kita juga belajar, iya. Tapi orang tua kadang kalau ke gereja harus seminggu sekali. Kalau mereka seminggu 2-3 kali kalau nggak salah. Kalau kita seminggu sekali orang tua. Kalau orang tua nggak ke gereja, ya anak nggak ke gereja saudara. Apa yang dicari saudara? Yang anak paling ya disuruh orang tua kalau gencarnya, ayo ngeles bahasa Inggris, ngeles matematika, ngeles kumon. Kalau agama mana pernah digenjat untuk agama, ayo ke gereja. Jadi makanya anak-anak semenjak dari kecil coba lihat saudara. Sampai gede dangkal banget pengetahuan firman Tuhannya. Dangkal saudara. Lemah juga saudara. Kalau mau dibandingkan kekristenan dengan agama lain, banyakan pindah Kristen yang pindah ke sebelah. Karena lemah saudara. Coba saudara lihat, masih SD, masih sekolah minggu, masih ke gereja. SD masih ke gereja, SMP masih ke gereja, SMA ke gereja tapi mulai mencelek saudara. Pas kuliah, ya kalau nggak ikut persekutuan, ya mulai ya hilang-hilang. Pas menikah hilang. Biasa kan gitu ya, anak muda kan gitu modelnya, hilang. Terus udah nggak percaya Tuhan sudah, tinggalkan Tuhan. Biasa kan gitu. Karena terlalu lemah pengetahuan tentang Tuhan saudara. Makanya perlu dididik dengan makanan yang keras supaya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Ikut Tuhan tidak selalu berbicara tentang berkat saja saudara. Tidak hanya mengklaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan, klaim saudara. Orang Kristen kan kebanyakan Tuhan pasti berkati. Iya Tuhan berkati. Lihat di sisi yang lain dong. Enggak selalu berbicara berkat dengan Tuhan saudara. Gampang Tuhan memberkati, mudah saudara ya. Tetapi tidak selalu berbicara tentang berkat saudara. Kalau kita berbicara selalu tentang jasmani, berkat materi, sekali kita nggak dapat, kita akan lemah, kita akan kecewa. Berpikirlah dalam hidup kita, jangan selalu berorientasi kepada Tuhan, berbicara tentang berkat saja, jasmani, tentang kepuasanku, kebutuhanku, bagaimana saya senang kalau ikut Tuhan, bagaimana saya dicukupi, bagaimana. Selalu orang Kristen kan seperti itu saudara. Berbicara tentang saya dan saya. Kalau saya ikut Tuhan rajin, gimana saya nanti? Tanpa disadari Tuhan hanya sebagai top, cuma sebagai apa ya? Sebagai freeport aja saudara. Untuk mencari tambang emas. Mengkeruk sebanyak-banyaknya Tuhan. Apa yang bisa saya dapat dari Tuhan? Berkatnya. Kesehatan dari Tuhan. Yang bisa saya dapat dari Tuhan apa? Kelimpahan. Apakah itu sasaran kekristenan kita? Kayak terlalu cetek banget kalau kita cuma berpikir dalam kekristenan kita hanya mengejar materi, saudara. Orang di luar sana tidak takut Tuhan diberkati berlimpah, saudara. Tidak takut Tuhan mereka. Saudara. Mereka berlimpah kok berkat. Kaya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sedangkan kita, kadang ada orang yang malah makan satu hari aja susah banget, saudara. Padahal percaya Tuhan loh. Apakah Tuhan jahat? Jahat nggak Tuhan kira-kira, saudara? Jahat? Tuhan tidak pernah jahat, saudara.
Karena sasaran kekristenan kita bukan berputar-putar di berkat, saudara. Ya memang siapa sih yang gak butuh berkat? Siapa yang gak butuh ditolong? Butuh, saudara. Cuma kita dengan Tuhan, kita bukan mencari Tuhan karena itu, saudara. Kita mencari Tuhan karena kita mengasihi pribadinya, saudara. Kita mengasihi Dia. Kalau saudara mau uang berlimpah, selalu bisa kerja keras, saudara. Bisa dapat uang banyak, bisa kerja keras, saudara. Saya kerja ini, kerja itu, berusaha. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, makanan keras adalah untuk orang dewasa. Sekali lagi saya katakan, saudara kalau mencari Tuhan, janganlah mencari Tuhan karena berkatnya. Akan kecewa. Mencari Tuhan karena Dia bisa membuat mujizat. Iya, itu betul, saudara. Tapi tidak selalu yang kita minta Tuhan kasih, saudara. Tidak selalu, saudara. Mungkin tidak pernah, mungkin ada bilang tidak pernah saya dapat dari Tuhan, mungkin. Ada mungkin bertahun-tahun bergumul, enggak dapat, saudara. Enggak kecewa, saudara. Udah terlalu ngarep, saudara. Sampai baper mungkin. Enggak dapat juga. Enggak bahaya, saudara. Kalian ngerti ya bahaya? Ya. Maksudnya begini, saudara. Jadilah orang yang dewasa dalam Tuhan. Dikatakan membedakan yang baik dan jahat. Kalau sudah kita dewasa dalam Tuhan secara rohani, ya, kita tahu mana yang baik dan jahat. Saudara. Kita tahu membedakan. Saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi apa yang keluar dipengaruhi dari input yang masuk dalam kehidupan kita. Lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan bobrok, berkembangnya bobrok. Lingkungannya yang mungkin kurang kasih sayang, besarnya kalau nggak diisi kasih sayang, wah itu juga bahaya, saudara. Ada saya punya teman guru, saudara. Dia sedikit mamanya Manado, papanya Arab. Mama Manado, papanya Arab. Keras sekali orangnya, saudara. Semua ditantang. Memang agak sedikit preman. Semua ditantang, saudara. Semua ditantang. Apa aja, pokoknya apa yang dia bilang benar. Dia nak peduli, saudara. Karena kurang kasih sayang. Karena dari kecil mamanya pergi, tinggal papanya tentara. Papanya ini kurang kasih sayang ke anaknya, ya, saudara. Ditinggal-tinggal. Jadi dia hidup di jalan, main apalah segala macam, pokoknya jahat-jahat dia ambil semua. Berkembangnya sampai gede, ya seperti itu, saudara. Karena kurang kasih sayang, saudara. Saudara sekalian, hidup kita ini seperti ada lubang kosong dalam diri kita. Saudara, kenapa bisa kekanak-kanakan, kadang muncul kekanak-kanakan, kadang muncul ngalem, saudara. Karena ada ruang kosong yang butuh diisi. Dulu pernah dimanja, pas gede butuh isi, ada lubang kosong. Kenapa orang bunuh diri, saudara? Karena merasa hampa hidupnya, ada yang terlalu kosong dalam hidupnya. Kosong. Ada ruang kosong yang terlalu besar. Ngapain hidup ini lagi? Mending saya bunuh diri. Kosong. Ketika saudara diputusin mungkin, disakiti, kalau saudara nggak bisa mengelola stres itu, bisa menjadi depresi yang berat dan bisa bahaya. Makanya ruang kosong itu perlu diisi oleh Yesus. Amin. Sudah paling tepat sudah datang di gereja. Di gereja untuk mengisi kekosongan itu. Coba sudah kadang melihat diri saudara sendiri. Kadang ada kerasa kayak hidup saya bagaimana sih? Saya mesti apa sih? Itu ada kosong, saudara. Saudara kurang merasa berarti dengan hidupmu. Sebenarnya kalau saudara temukan ada Yesus di situ, yang saudara undang Yesus masuk, itu akan membuat berarti hidupmu. Amin, saudara. Oleh karena itu makanan keras mendewasakan kita. Makanan keras supaya kita tidak menjadi sakit rohani. Saudara. Boleh firman Tuhan yang lembut, sesekali ya bolehlah, saudara. Kita dikuatkan berkat dari Tuhan, Tuhan penyembuh, boleh, saudara. Tapi tidak selalu kalau kita mengalami hal seperti itu. Kadang orang terlalu memberi harapan-harapan yang terlalu besar, saudara.
Kita ngarep terlalu besar juga, nggak terjadi. Ya kecewa saudara. Katanya Tuhan penyembuh, kata Tuhan bisa tolong. Tapi mana Tuhan? Pernah saudara mengalami masa-masa ketika Anda butuh Tuhan. Dan Tuhan seperti jauh banget. Pernah mengalami saudara? Di saat kondisinya butuh, Tuhan saya butuh uang. Bayar kuliah. Besok saya mau makan di kos, ini apa Tuhan? Gak ada kiriman. Suami saya begini Tuhan. Sudah bertahun-tahun begini, tak jarno. Tak berdoa, gak ada jawaban. Seperti Tuhan jauh banget saudara. Pasti sudah pernah mengalami. Saudara bisa menjadi seorang yang ateis praktis dan tidak percaya Tuhan. Di satu momen. Ketika saudara berharap terlalu besar. Harus berharap besar, harus. Cuma dalam arti bahwa tidak selalu yang kita mau Tuhan turuti. Saudara. Terkadang mungkin banyak kali saya bandingkan begini. Saudara hidup ikut dengan Tuhan. Kalau mau dipilah-pilah mungkin lebih banyak susahnya ikut Tuhan atau senang. Kira-kira lebih banyak susah atau senang? Susah? Jujur, realistis saudara. Hidup ini banyak susahnya ikut Tuhan. Memang benar saudara. Kadang orang takut nanti dikira Tuhan tidak menolong saya. Memang benar saudara. Hidup kita kadang mungkin karena terlalu banyak keinginan kita sih. Inginnya terlalu besar, minta ke Tuhan, Tuhan saya mau ini, A, B, C, kadang di list. A, B, C, D, E, F, di list semua keinginan. Terlalu banyak keinginan yang hanya untuk diri kita sendiri saudara. Ikut Tuhan kebanyakan coba. Saya percaya 70%, 75 mungkin persen. Kebanyakan kita ikut Tuhan hanya untuk cari Tuhan karena untuk kesenangan kita sebenarnya. Supaya kita bahagia, betul. Supaya kita senang, supaya kita bahagia, supaya nanti kita nyaman, oke lah saudara. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Dan Tuhan punya cara yang terbaik buat kita. Tidak selalu yang kita mau dituruti. Saudara. Ini untuk mendewasakan kita. Saudara. Dewasakan dalam Tuhan. Jangan senggol, bacot. Senggol, belum tahu saya dulu. Saya 2-3 kali keluar penjara. Ngapain di penjara? Jenguk. Cuma jenguk tahu saudara. Jadi cuma jenguk. Padahal dong saya keluar masuk penjara, jenguk padahal cuma ya datang, kunjungi keluarganya, pulang lagi saudara. Ya, saya dulu, siapa nggak kenal di satu kampung? Saya, keluar masuk kampung, orang nggak berani. Kenapa Pak? Jual parang, saudara. Jual parang. Jadi orang nggak berani apa saudara ya? Ya, kadang saya dulu egonya muncul saudara. Jadi hidup kita dengan Tuhan saudara. Mari kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kalau kita dewasa, berarti kita tidak sakit saudara. Amin saudara. Mau makanan keras apa lembut? Tengah-tengah. Om, kan bisa masak nasi, bisa disedengin om. Nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras, bisa diatur lah. Nasi pun, ikan pun bisa dibikin lembek. Super mie apalagi om, dikasih lama lembek. Itu makanan dia. Tapi kita dengan Tuhan kita harus mempunyai makanan yang sehat, saudara, supaya membantu kita lebih dewasa dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, masih banyak jangan khawatir, masih ada 3 atau 4 lagi, jangan khawatir. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Orang kalau dia mau sehat secara rohani, saudara ya, dia harus belajar mengucap syukur. Salah satu syarat untuk orang sehat secara mental adalah dia merasa puas. Salah satu syarat orang itu sehat secara mental harus puas, bisa menerima dirinya sendiri. Saya kok terlalu ganteng, oh Tuhan kenapa ya saya terlalu ganteng, saya terlalu cantik. Kepedean saudara. Ya, saya kok begini model saya, kok saya begini, kok saya begitu saudara. Tidak pernah puas saudara ya. Orang kalau dia mengucap syukur dalam segala hal, dia akan puas dengan apa yang ada. Cukup dengan istri yang satu, suami yang satu, cukup dengan apa yang dia terima. Saya bukan berkatakan jangan pengen kalau Tuhan kasih lebih ya silakan, puji Tuhan ya saudara. Tapi kalau enggak jangan dipaksa saudara. Tapi kita mengucap syukur dengan keluarga yang Tuhan berikan.
mengucap syukur dengan orang sekitar yang Tuhan berikan. Mungkin ada orang yang nyebel nyakit mungkin ada orang yang baik-baik juga, ya bersyukur juga. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan sekolah di Malang, saudara. Bersyukur masih makan hari ini, saudara. Bersyukur masih sehat, amin. Syukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan, saudara. Karena manusia itu tidak, saudara sering dengar, tidak pernah puas dengan apa yang ada, saudara. Selalu pengen lebih, itu manusia, saudara. Selalu tidak pernah puas dengan apa yang ada. Oleh karena itu kita selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Tuhan mau kita mengucap syukur, saudara. Saya katakan tadi cerita seperti ini, saudara. Orang pun diberkati dengan kekayaan yang berlimpah banget, saudara. Uangnya triliun mungkin. Itu pun hanya bisa tidur di satu kamar. Orang banyak uang, mobilnya banyak, Rolls Royce, Ferrari, apa segala macam. Cuma bisa bawa satu mobil, saudara. Itu pun dibawa sopir kadang, saudara. Ya toh? Cuma menang gengsi aja, naik mobil ini, gengsi aja, cuma dibangga-banggain orang. Orang mau makan hamburger, donat, segala macam. Itu pun makan seberapa sih, saudara? Paling satu piring. Orang tua satu piring. Enggak boleh banyak-banyak daging. Kambing juga enggak boleh banyak. Nanti apa namanya itu? Penyakitan, saudara. Orang muda mungkin yang makan banyak. Orang muda berkat orang muda mungkin belum terlalu banyak. Ada yang masih kuliah, pengen makan banyak, tapi uangnya pas-pasan. Terpaksa digenjat pakai nasi. Betul ya, saudara? Tapi udah lapar, ya nasi. Pengen yang enak-enak ini, uangnya belum cukup. Pas sudah mulai mapan-mapan dikit, mulai kerja, mulai mapan-mapan dikit. Kebutuhannya banyak, buat istri, buat anak, buat rumah, buat bayar angsuran, buat ini segala macam. Gak bisa juga makan enak, saudara. Sedikit lebih naik lagi, mulai mapan, tambah mapan. Uang mulai banyak, usia udah tua, saudara. Udah gak boleh, udah pakai minyak angin. Keluar udah pakai jaketan, itu orang tua kan gitu, udah mulai 50 ke atas pakai jaket, nggak boleh masuk angin, minyak telon, kerok, saudara ya. Makan dikit ke rawon, paling daging nggak boleh banyak-banyak, dokter bilang jangan. Tiap hari obat, saudara. Biasa kan gitu. Padahal uang mulai banyak loh, saudara. Tapi nggak bisa yang menikmati, saudara. Apa yang dicari, saudara? Makanya mengucap syukur dengan apa yang ada. Amin, saudara. Ada lagu ini Masif, syukuri apa yang ada, semua karena anugerah. Masif aja tahu, saudara. Syukuri apa yang ada, saudara. Kalau enggak pernah mensyukuri, Tuhan kok saya dikasih ini, dikasih. Tuhan kasih kita sama mata 2, telinga 2, hidung 2. Kalau hidung 3, nyocor susah, mau tampung pakai tisu kan susah. Kalau 3 keluarnya susah. Mulut 1, saudara. Mulutnya 1 betul. Ada yang 2 mulut, 1 aja dalam cerewetnya minta ampun. Apalagi 2 tambah. Kita semua sama, semua dibeli rambut, dibeli mata segala macam. Nggak usah iri dengan yang lain. Berkat juga Tuhan sudah punya porsinya masing-masing. Saudara punya porsi dengan saya berbeda. Saya dengan yang lain juga berbeda. Saudara. Tuhan tahu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Nggak usah terlalu, kasarnya mungkin nggak boleh maruk, saudara ya. Jangan, itu bahasa Jerman, maruk, saudara. Nggak boleh terlalu maruk jadi orang. Apa yang ada, Tuhan kasih ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Saudara. Nggak dikasih, it's okay. Apa-apa sih, tak masih bisa hidup, saudara. Kepinginnya jangan terlalu gede, saudara. Boleh-boleh aja sih. Tapi kalau nggak dapat, jangan dipaksa juga, saudara. Yang salahnya kan terlalu memaksa diri, harus begini. Akhirnya jalan-jalan pintas yang dibuat, saudara. Puji Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, saudara. Yang keempat, untuk sehat secara rohani adalah mengintrospeksi diri. Saudara. Kadang perlu kita berdiam diri juga. Saudara. Perlu merenung tentang dirimu sendiri. Saudara. Bagaimana hidupku? Hidupku dengan Tuhan bagaimana? Hidupku dengan istri saya, dengan keluarga saya, dengan anak-anak. Dengan lingkungan saya bagaimana? Terlebih dengan hubungan dengan Tuhan baik apa enggak, saudara? Apa saya terlalu jauh dengan Tuhan? Apa saya dekat dengan Tuhan tapi cuma perasaan saja? Ada enggak di sini?
merasa dekat dengan Tuhan tapi cuma karena perasaan saja sebenarnya. Saya merasa aja dekat dengan Tuhan. Merasa loh saudara. Karena saya pelayanan tiap hari Pak Pendeta. Tiap hari saya di mimbar, bukan tiap hari. Seminggu 3 kali, 4 kali, oh pelayanan. Cuma merasa. Tapi sebenarnya jauh banget dengan Tuhan. Ada nggak kita seperti itu? Saya sudah kasih perpuluhan Pak Pendeta. Saya rajin ikut ibadah, saya rajin. Tapi sebenarnya kita jauh dengan Tuhan. Apakah seperti itu? Sir? Kita perlu sesekali mengintrospeksi diri. Saya sebagai orang muda, apa yang hidup saya dengan Tuhan bagaimana? Apakah saya sehat hubungan saya dengan Tuhan? Saudara boleh bermasalah hidupmu dengan teman atau yang lain. Cuma saya bilang bukan bermasalah, tapi mungkin kalau ada bermasalah masih oke lah. Tapi kalau bermasalah dengan Tuhan, hubunganmu jauh dengan Tuhan, kira-kira siapa yang bisa tolong? Saudara? Setan pun gak mau tolong mungkin. Saudara. Siapa yang mau tolong kalau bukan Tuhan? Amin. Selama ini yang tolong siapa? Orang tua. Orang tua yang kasih uang, yang bu sakit bu, ayo ke dokter. Orang tua kan. Tapi lebih banyak hidup kita setiap hari itu dengan Tuhan. Siapa yang menolong kita? Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Introspeksi diri. Ya, barang siapa ku kasih ku tegur, dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau hari-hari ini saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan, saudara. Hal-hal yang menyakiti, saudara. Saudara coba introspeksi diri, saudara. Mungkin ini hajaran dari Tuhan. Mengajar kita supaya kembali kepada Tuhan. Mengintrospeksi diri kita, oh ini karena Tuhan sayang. Di sini orang tua sayang anaknya ditegur, "Dok, kamu tidak boleh begitu. Dok, kamu harus begini." Karena orang tua sayang. Kalau sudah nggak sayang, dijar-jar, kamu sekarap-karapmu dewe, pergi terserah. Hidup kita kalau masih ditegur sama Tuhan berarti masih sayang. Jadi minta ditegur. Enggak minta ditegur ya. Berarti Tuhan masih sayang dalam hidup kita, saudara ya. Dikatakan dalam Matius 7, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok? Kita perlu mengintrospeksi. Kadang kita jangan terlalu menjudge orang, jangan cepat menjudge orang, saudara. Orang begini, kamu begini. Jangan cepat menjudge, saudara. Karena kita juga bukan orang yang sempurna, saudara. Amin. Kalau sudah sempurna, mungkin boleh. Tapi kita juga nggak sempurna, jangan cepat menjudge orang. Perlu mengintrospeksi diri. Kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, kita disebut orang yang sehat secara mental. Yang terakhir, yang kelima, agak cepat. Yang kelima, saudara. Katakan di kanan kiri, puji Tuhan, ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir, saudara ya. Tenang, jadi ini yang terakhir. Tidak lama-lama lagi, saudara. Tapi ini yang kelima, ABC-nya ada banyak, saudara. Jadi jangan khawatir. Berdoa. Saudara sekalian, ada istilah begini, saudara. Orang cuma jadi pendengar saja, itu bisa membantu orang lain. Saudara. Kadang kalau kita lagi punya masalah, butuh tempat orang mendengar saja. Mendengar loh, saudara. Coba tanya ke psikologi begini. Itu tempat mendengar, kita bisa, orang mendengar keluhan kita, itu udah enggak usah ngomong lah. Itu sudah senang, kadang ada plongnya, saudara. Coba sekali-sekali, saudara. Saya punya masalah, cerita, aku begini, suruh dia diam aja. Itu kadang bisa membantu loh, saudara ya. Ketika kita curhat, saudara. Kita dengan Tuhan mengajar juga kita, datanglah kepada Tuhan. Engkau punya sesuatu, masalah besar, kecil, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Datang berdoa. Di sini semua suka berdoa? Doa tidur? Pada waktu makan saja? Atau waktu pagi, bangun pagi? Atau waktu pas perlu saja, Om? Ada gitu? Pas perlu saja? Atau enggak pernah berdoa karena punya pengaruh, punya kekuatan, sehat kok saya Om, ngapain berdoa? Ada? Masih berdoa di sini? Sekali lagi tanya, masih Kristen? Wah, kurang sama. Masih Kristen? Kalau masih Kristen masih berdoa. Tapi belum tentu ya. Orang Kristen ada yang enggak berdoa juga sih. Iya. Tidak selalu orang Kristen berdoa loh, saudara.
Tapi kalau orang berdoa pasti dia Kristen. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kan orang semua agama-agama berdoa tuh. Tapi kalau berdoa ke Tuhan Yesus berarti saudara masih Kristen. Masih berdoa semua? Berarti masih Kristen, puji Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa. Janganlah kamu khawatir, nyatakan dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa. Tempat curhat yang paling bagus dan aman, tentram, damai, sejahtera adalah Tuhan Yesus. Cerita ke orang, kadang orang, dicerita lagi ke yang lain. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan pasti tahu berbuat yang terbaik. Walaupun yang kita curhatkan ke Tuhan, tidak selalu Tuhan jawab. Amin. Tidak selalu Tuhan jawab. Tapi kalau Tuhan jawab, ya puji Tuhan. Ya tidak jawab, ya aja puji Tuhan juga. Ada dua masalah, dua hal. Masalah dibuat sendiri, masalahmu kamu buat sendiri sengaja, bukan sengaja. Kadang kita bikin masalah sendiri. Yang kedua, ada masalah yang memang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Kalau kadang dalam hidup kita, masalah yang kita buat sendiri, kadang nanti datang, Tuhan saya begini, Tuhan tolong segala macam. Padahal kita yang bikin sendiri. Kalau saya Tuhan, ya oke lah, sekali lah kamu tak bantu. Dua kali, ya oke lah tak bantu. Tapi kalau terus-terusan, wegah juga saudara. Bendino kamu, gaweng ini, bendino seperti ini. Ya bosan juga lah saudara ya. Enggak diulang terus. Ya, bosan juga lihat orang seperti itu saudara ya. Kalau saya jadi Tuhan, untung saya bukan. Ya, tapi ada masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti punya cara juga yang terbaik untuk menolong hidup kita. Amin saudara. Jadi sukalah berdoa saudara. Jangan suka, kalau di sini kan biasa bilang ke Gunung Kawi, ke orang pintar, ke orang yang gini-gini segala macam saudara. Kalau kita punya solusi saudara, datanglah berdoa, puji Tuhan. Slide yang terakhir, ini yang terakhir slide-nya saudara. Jangan kuat, slide bukan nomor saudara. Slide yang terakhir, ada? Habis? Ada kok satu kayaknya. Ini yang terakhir. Pagi hari ini, kira-kira apakah kita mengalami gangguan kesehatan secara rohani? Fisik mungkin sehat, tapi secara rohani sehat apa enggak? Secara mental, mungkin saya percaya di sini ya depresi-depresi ringan paling kali sini. Paling aduh belum dapat kiriman, besok saya makan apa? Om, bayar uang kuliah belum dapat kiriman om. Atau masalah kerjaan, numpuk kerjaannya, nggak selesai. Ya depresi ringan, stres ringan lah biasanya. Tapi gangguan secara rohani, kira-kira itu yang bisa menjawab adalah kita sendiri saudara. Saudara jauh atau dekat dengan Tuhan, kita yang tahu sendiri saudara. Saya katakan tadi, jangan merasa dekat dengan Tuhan tapi sebenarnya jauh saudara. Saya kan dekat, saya pelayanan begini-begini dengan Tuhan, segala macam. Tapi jauh sebenarnya dengan Tuhan. Cuma merasanya aja, merasa aja. Kan tiap hari minggu ke gereja om. Tiap hari minggu ke gereja. Hatimu kemana bro? Hidupmu kemana setelah itu? Jauh dengan Tuhan. Saya percaya sini, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan solusi yang terbaik. Amin saudara. Tuhan kita solusi yang terbaik saudara. Biarlah ruang-ruang yang kosong dalam hidup kita, isilah dengan Yesus saudara. Jangan isi dengan hal yang tidak berguna. Isilah dengan Yesus. Sudah tepat kalau datang ke gereja. Tuhan mampu menolong kehidupan kita saudara ya. Puji Tuhan. Satu lagi saudara, ini yang tapi cuma bahasa rohaninya saudara. Tuhan bisa bantu kita. Bisa, amin. Tapi kalau kita nggak mau dibantu sama Tuhan, ya susah juga saudara. Tuhan mau bantu. Kalau hidup kita mau berubah, mau melakukan sesuatu seperti itu saudara, mau jadi sehat, dari kita dulu saudara. Dari kita dulu saudara. Kalau kita mau, Tuhan pasti akan bisa menolong. Tuhan bisa aja kinclong langsung, simsalabim, abrakadabra. Bisa jadi saudara. Tapi kitanya bagaimana saudara ya? Kita dulu dong yang beraksi. Makanya saya punya prinsip segala sesuatu mesti disengajakan saudara. Sengajakan saudara. Kepada Tuhan sengajakan berbuat kepada Tuhan saudara ya.
supaya Tuhan mau menolong kita. Kita dulu menolong diri kita sendiri. Kita mau dulu untuk menjadi sehat. Amin. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, saudara. Biarlah kita mau selalu sehat secara rohani. Tidak hanya secara fisik saja, tapi secara rohani. Saya mengundang pemain musik, kita juga sehat semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Kita mengingat kebaikan Tuhan yang begitu besar Dia nyatakan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih lewat lembah gelap. Lewat lembah gelap, amin. Kau temani aku, Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu, Bapa. Mari kita mau lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Haleluya. Bapa mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu, Bapa.
kemuliaan bagi haleluya. Glory, haleluya. Pak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh diberkati lagi pada pagi hari ini dengan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, firman itu boleh tetap tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau semakin mengurapi dan Engkau semakin memberkati. Setiap apa yang Ia sudah sampaikan itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kalau kami sudah diberkati oleh firman-Mu, kami juga akan memberkati melalui persembahan yang Tuhan sudah berkati bagi kami. Kami siap memberikan korban persembahan yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Kita berikan korban persembahan yang kedua, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin, glory. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu mari kita bangkit berdiri semua. Waktuku sendirian, oh dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman dulu. Setiap hari Selasa ada komsel. Kami berharap supaya Bapak Ibu bisa bergabung dalam komsel yang tercatat di dalam grup GPDI yang berdekatan. Mari kita bersama-sama untuk kita bertumbuh ya, khususnya di dalam iman dan kerohanian kita. Hari Rabu adalah giliran untuk ibadah kaum pria. Kami juga mengundang semua bapak-bapak. Ya, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita sepanjang hari. Waktunya untuk kita bisa bersama-sama bersaat teduh untuk beribadah melayani Tuhan. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda Bright Generation. Mari teman-teman, jangan biarkan waktu itu berlalu, tapi kita isi untuk kita bisa bersama-sama untuk bertumbuh khususnya di dalam kerohanian kita. Hari Jumat adalah doa puasa, diundang untuk seluruh jemaat Tuhan ya. Jadi ini bukan hanya untuk para pelayan, tetapi
jemaat-jemaat yang rindu untuk menjadi berkat. Kalau di rumah mungkin kita sibuk ya dengan adanya pekerjaan rumah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada waktu, mari berkumpullah bersama dengan kami setiap pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat di tempat ini kita berdoa untuk setiap kegiatan, bahkan berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kembali kepada hari Minggu, kita ibadah 5 kali, jam 7, jam 9, jam 11, jam 17 dan jam 7 malam. Sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan suara gembala atau sapaan gembala dari nun jauh di sana ya. Mari kami persilakan. I wanna see Jesus face to face. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GPDI Gloria yang kami kasihi, saya dan Ibu tiba di Seattle pada tengah malam, jam 12 malam waktu setempat, tanggal 13 Juli yang lalu, dan kami tiba dengan selamat. Kami tinggal di apartemen Veronica Abrams, dan kami sempat sebelum pelayanan hari Minggu sempat jalan-jalan ke Mount Rainier yang masih bersalju. Selamat beribadah bagi saudara semua, kiranya Tuhan memberkati, setia selalu, dan doakan kami juga pada hari Minggu ini hanya beda beberapa jam. Kami juga akan melayani di Seattle di sini. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ibadah keluarga muda juga hari Sabtu kami juga mengundang di tempat ini. Keluarga-keluarga muda mari boleh bergabung bersama dengan kami. Baik, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita. Ada seorang yang bernama John Rin ya. Dia berkata begini, jagalah tubuh karena dari situlah tempat kita untuk kita hidup, ya, untuk kita berada. Dan kalau firman Tuhan sudah mengajak kita, jagalah akan roh kita, sebab itulah tempat kita berkomunikasi. Mari supaya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani di dalam kita menjalankan hidup ini ya. Baik, puji Tuhan. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur buat ibadah pada siang hari ini. Ibadah yang diberkati dan ibadah yang sangat menguatkan. Ya Tuhan, terima kasih. Kadangkala kami hanya memperhatikan apa yang kelihatan. Tubuh kami sehat tanpa kami mengetahui bahwa ada hal yang lebih penting untuk kami jaga, yaitu roh kami, supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Pakailah hamba-Mu Ronald yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan sepulang dari tempat ini, kami akan menjaga kehidupan tubuh jasmani kami. Terlebih kami akan menjaga tubuh rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita menadakan akan kedua tangan kita dan kita mau terima berkat. Bapak Ibu pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, segala kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menjaga, menyertai, menolong kita mulai pada hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, shalom, shalom.